둘, 셋. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Erian Rahman. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi D3. Nomor induk mahasiswa 20 13 30 57. Dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE, ME. Baik, pada video saya kali ini, saya akan membahas bab 8, yaitu distribusi probabilitas diskret. Buku karya Suharyadi Purwanto dengan judul buku Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern edisi 3, buku 1. Baik, saya akan membacakan poin pertama, yaitu tentang pengertian distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah sebuah daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan atau kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil atau event. Distribusi probabilitas menunjukkan hasil yang diharapkan terjadi dari suatu percobaan atau kegiatan dengan nilai probabilitas masing-masing hasil tersebut. Adapun beberapa contoh kasus. Yang pertama, contoh berapa peluang meraih untung dari investasi di reksadana. Contoh kasus yang kedua, berapa banyak barang yang harus dikirim apabila selama perjalanan barang mempunyai probabilitas rusak. Contoh kasus yang ketiga merupakan peluang karyawan bekerja lebih baik esok harinya. Dari kasus tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa banyak sekali kasus dalam kehidupan, baik ekonomi, kesehatan, maupun manajemen yang terkait dengan probabilitas kejadian. Kejadian di dunia hampir tidak dapat dikontrol, sehingga kejadian tersebut juga acak terjadinya dan memberikan hasil yang acak atau untung-untungan. Terhadap kasus demikian, distribusi probabilitas yang telah disusun membantu kita dapat mempermudah dan mempercepat mengetahui probabilitas sebuah kejadian. Baik, selanjutnya saya akan membacakan poin tentang variabel acak atau random. Pengertian dari variabel acak ialah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel acak merupakan ukuran hasil suatu percobaan yang bersifat acak. Contohnya, yaitu percobaan melempar uang ke udara akan menghasilkan gambar dan angka. Apabila kita lempar uang 2 kali ke udara, sisi gambar bisa muncul 2 kali, 1 kali atau 0 atau tidak muncul. Percobaan pelemparan uang ke udara adalah percobaan acak dan nilainya hasil muncul. Gambar seperti 2, 1, dan 0 adalah variabel acak. Baik, pada variabel acak terdapat 2 jenis, yaitu variabel acak diskret dan variabel acak kontinu. Pertama, saya akan membahas tentang variabel acak diskret. Variabel acak diskret adalah
ukuran hasil dari percobaan yang bersifat acak dan mempunyai nilai tertentu yang terpisah dari suatu interval. Variabel acak diskret biasanya dalam bentuk bilangan bulat dan dihasilkan dari perhitungan. Perhitungan selalu menghasilkan bilangan bulat. Contohnya, jumlah buah, jumlah sepatu, jumlah baju, dan jumlah mainan, dan lain sebagainya. Dan jenis yang kedua, yaitu variabel acak kontinu. Pengertian dari variabel acak kontinu mempunyai nilai yang menempati pada seluruh interval hasil percobaan. Variabel acak kontinu biasanya dihasilkan dari pengukuran dan bukan perhitungan. Contohnya, pada buah semangka, jumlah buah semangka misalnya 10 adalah variabel acak diskret. Tetapi, bila mengukur berat semangka misalnya 5,38 kg, ukuran hasil adalah variabel kontinu. Semua nilai yang dihasilkan dari kegiatan pengukuran, baik bulat maupun pecahan, merupakan variabel acak kontinu. Hasil pengukuran tinggi badan manusia bisa menghasilkan angka lebih dari 2,0 meter. Bayi baru lahir mungkin 50,2 cm. Bayi yang lain bisa 43,33 cm. Tinggi badan remaja pria sampai 1,75 meter dan remaja putri 1,56 meter dan sebagainya. Oleh karena itu, pengukuran tinggi badan akan menempati seluruh interval, begitu pula berat buah, panjang jalan, lebar sungai, dan lain-lainnya. Semua yang dilakukan dengan proses pengukuran akan menempati semua interval dan termasuk variabel acak kontinu. Baik, poin selanjutnya tentang distribusi probabilitas diskret. Pada materi ini membahas tentang nilai rata-rata hitung, standar deviasi, dan varians. Saya akan membahas dari nilai rata-rata hitung. Nilai rata-rata hitung pada distribusi probabilitas sebagaimana pada nilai rata-rata hitung pada bab sebelumnya atau pada video saya sebelumnya. Digunakan sebagai nilai untuk mewakili nilai-nilai probabilitas yang ada pada distribusi probabilitas. Nilai rata-rata hitung juga merupakan nilai harapan yang dilambangkan dengan EX. Nilai rata-rata hitung dalam probabilitas juga merupakan nilai rata-rata hitung tertimbang, karena seluruh kemungkinan diberikan bobot berupa probabilitas pada setiap kejadian masing-masing. Rumus nilai rata-rata hitung yaitu E dalam kurung X sama dengan sigma X dikali PX, di mana EX merupakan nilai harapan atau expected value, X merupakan kejadian, PX merupakan probabilitas suatu kejadian X, dan sigma merupakan lambang operasi penjumlahan. Contohnya yaitu dapat kita lihat pada kasus 3 nasabah atas Bank BNI, dapat kita lihat contoh di samping merupakan contoh soal dan penjelasannya. Dari contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa nilai rata-rata hitung sama dengan 1,500 menunjukkan bahwa dari 3 orang nasabah yang akan menabung, maka 1,5 orang akan memilih BNI. Namun karena orang tidak dalam pecahan, maka bisa didekatkan pada 1 atau 2 orang tergantung pada pembulatan nilai rata-rata. Dan hal ini juga dapat diinterpretasikan jika terdapat 6 orang nasabah yang akan menabung. Maka 3 orang diantaranya akan memilih BNI. Selanjutnya,
Varians dan standar deviasi. Varians dan standar deviasi merupakan ukuran penyebaran, yaitu mengukur seberapa besar data yang menyebar dari nilai tengahnya. Semakin kecil sebaran data, maka semakin baik, karena menunjukkan data mengelompok pada nilai rata-rata hitung. Ini juga menunjukkan adanya kehomogenan yang lebih tinggi dan perbedaan antar data tidak terlalu tinggi. Varians dan standar deviasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Baik, poin selanjutnya ialah tentang distribusi probabilitas binomial. Distribusi probabilitas binomial menggambarkan data yang dihasilkan oleh suatu percobaan yang dinamakan percobaan Bernoulli. Jacob Bernoulli hidup pada tahun 1654 sampai 1705. Selama 20 tahun mempelajari probabilitas dan hasil penemuannya diterbitkan dalam buku berjudul Ars Constandi. Buku ini mengkaji pengetahuan tentang probabilitas dari sudut umum dan bisa dimanfaatkan untuk bidang di luar perjudian, di mana teori probabilitas berawal. Selanjutnya, ciri-ciri dari percobaan Bernoulli ialah yang pertama, setiap percobaan atau kegiatan hanya menghasilkan 2 kejadian. Karena hanya 2 kejadian ini, maka dikenal dengan binomial. Adapun beberapa percobaan atau kegiatan yang mempunyai 2 kejadian, yang pertama ialah kelahiran anak, laki-laki atau perempuan. Yang kedua ialah transaksi saham, jual dan beli. Selanjutnya, perkembangan suku bunga naik atau turun. Dan masih banyak lagi contoh dari percobaan. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua ialah probabilitas sebuah kejadian baik sukses maupun gagal tetap bernilai sama untuk setiap percobaan. Contohnya, apabila probabilitas jual saham 0,8 dan beli saham 0,2, maka untuk semua transaksi juga mempunyai probabilitas yang sama. Begitu pula, apabila probabilitas lahir anak laki-laki 0,4 dan perempuan 0,6, maka setiap ibu yang akan melahirkan juga mempunyai probabilitas yang sama. Inilah yang dikatakan dengan probabilitas bersifat konstan untuk seluruh percobaan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu percobaan-percobaan bersifat independen, yang berarti bahwa hasil dari suatu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Apabila seorang ibu melahirkan bayi perempuan, maka tidak akan mempengaruhi kelahiran bayi bagi ibu yang lainnya. Tidak ada ketentuan bahwa bila ibu yang melahirkan lebih dulu laki-laki, sedangkan ibu yang belakangan akan perempuan. Ciri-ciri yang keempat yaitu data yang dikumpulkan merupakan hasil dari perhitungan. Dengan demikian, percobaan Bernoulli adalah variabel diskret dan nilainya menempati tempat tertentu dari interval atau skala pengukuran. Selanjutnya, pembentukan distribusi binomial. Untuk membentuk suatu distribusi binomial, diperlukan pengetahuan 2 hal, yaitu yang pertama, banyaknya atau jumlah dari percobaan atau kegiatan, dan yang kedua atau yang B, yaitu probabilitas suatu kejadian baik sukses maupun gagal. Rumus dari distribusi probabilitas binomial adalah sebagai berikut. Di mana PR merupakan nilai probabilitas binomial
P merupakan probabilitas sukses suatu kejadian dalam setiap percobaan. R. Banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk keseluruhan percobaan. N. Jumlah total percobaan. Q merupakan probabilitas gagal suatu kejadian yang diperoleh dari 1 dikurang P. Contoh dari distribusi binomial ialah PT Moena Jaya Farm atau MJF mengirim buah semangka ke Hero Supermarket. Dengan jaminan kualitas yang baik, maka 90% semangka yang dikirim lolos seleksi oleh Hero Supermarket. PT MJF setiap hari mengirim 15 buah semangka dengan berat antara 5-6 kg. Dan berikut penjelasan dari contoh soal saya tersebut. Selanjutnya, cara menggunakan tabel binomial. Untuk mengetahui probabilitas binomial, kita dapat menghitung sendiri seperti pada contoh yang saya sebutkan tadi. Namun demikian, suatu distribusi seperti distribusi binomial merupakan suatu distribusi teoretis, sehingga distribusinya dapat disusun secara matematis. Tabel distribusi binomial telah disusun untuk membantu mengetahui suatu probabilitas secara tepat. Dalam tabel distribusi terdapat jumlah percobaan atau N, probabilitas sukses atau P, dan kejadian X. Berikut langkah-langkah dalam mencari nilai probabilitas dalam tabel. Yang pertama, kita mencari tabel dengan jumlah percobaan atau N yang sesuai. Contohnya, N sama dengan 15, maka dicari tabel distribusi probabilitas dengan N sama dengan 15. Langkah yang kedua ialah mencari nilai X pada kolom X. Misalnya, dalam soal 15, 13, dan 10, maka nilai probabilitas terletak pada baris tersebut, yaitu baris 15, 13, dan 10. Langkah yang ketiga ialah mencari nilai probabilitas sukses yang dilambangkan dengan P. Perpotongan antara kolom P dengan baris X merupakan nilai probabilitasnya. Pada contoh tersebut adalah 0,9 dengan 15, 0,9 dengan 13, dan 0,9 dengan 10. Nilai probabilitas secara berurutan yaitu 0,206, 0,267, dan 0,100. Dapat kita lihat, ini merupakan tabel contoh distribusi binomial. Baik, poin selanjutnya tentang distribusi hipergeometrik. Pada distribusi ini berbeda dengan distribusi binomial yang saya sebutkan sebelumnya atau yang saya jelaskan sebelumnya. Perbedaannya ialah pada distribusi hipergeometrik merupakan distribusi dengan tanpa pemulihan dan probabilitas yang berbeda. Sedangkan dalam distribusi binomial diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan atau antar kejadian saling lepas. Padahal, dalam dunia nyata, jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Dapat kita lihat, rumus dari distribusi hipergeometrik ialah sebagai berikut. Keterangan dari rumus tersebut ialah di mana PR merupakan probabilitas hipergeometrik dengan kejadian R sukses. N merupakan jumlah populasi, S merupakan jumlah sukses dalam populasi, R jumlah sukses yang menjadi perhatian, N jumlah sampel dari populasi, dan C merupakan simbol kombinasi yang memiliki rumus sebagai berikut.
contoh soal dan penjelasannya dari contoh distribusi hipergeometrik. Soalnya yaitu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari KSEI atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dari semua perusahaan yang menjual sahamnya atau emiten di BEI pada tahun 2012 yang membagikan dividen mencapai 218 perusahaan. Dari 218 perusahaan tersebut, 61 perusahaan berkinerja bagus dan membagikan dividen di atas 100 per lembar. Sebagai tindakan pengawasan terhadap emiten, BEI akan meminta 15 perusahaan yang memberikan laporan keuangannya. Dari 15 perusahaan sampel tersebut, berapakah probabilitas bahwa 5 perusahaan merupakan perusahaan yang akan membagikan dividen di atas 100 per lembarnya? Dan berikut penjelasan dari soal yang saya sampaikan. Baik, poin selanjutnya akan saya bahas tentang distribusi Poisson. Distribusi Poisson dikembangkan oleh Simon Poisson pada tahun 1837. Poisson memerhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan sangat memuaskan terhadap probabilitas binomial. Namun demikian, untuk suatu kejadian di mana N sangat besar atau lebih dari 50, sedangkan probabilitas sukses atau P sangat kecil, seperti 0,1 atau kurang, maka nilai binomialnya sangat sulit dicari. Dan kita bisa membayangkan berapa nilai dari 482 faktorial dan 0,9 pangkat 325. Inilah yang dimaksud dengan peristiwa yang sulit. Poisson kemudian mengembangkan distribusi yang dikenal dengan hukum tentang peristiwa yang sulit terjadi. Peristiwa yang sulit dimaksud sebagai peristiwa dengan probabilitas sukses sangat kecil, walaupun jumlah N sangat besar. Banyak peristiwa yang senada dengan persoalan Poisson seperti kemungkinan kesalahan pemasukan data, kemungkinan cek ditolak oleh bank, jumlah pelanggan yang harus antre pada pelayanan rumah sakit, restoran cepat saji, atau pada pintu masuk dunia fantasi atau Ancol. Berikut rumus dari distribusi Poisson. Berikut contoh soal dan penjelasan dari contoh distribusi Poisson. Contoh soalnya yaitu jumlah emiten di BEI ada 150 perusahaan. Probabilitas perusahaan-perusahaan tersebut memberikan dividen pada tahun 2006 hanya 0,1. Apabila BEI meminta laporan dari emiten sebanyak 5 perusahaan, berapa probabilitas 5 perusahaan tersebut adalah perusahaan yang membagikan dividen? Berikut penjelasan dari contoh soal saya tersebut. Poin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang menggunakan Microsoft Excel pada distribusi binomial. Langkah-langkahnya, yang pertama ialah kita klik icon fx atau klik icon insert dan pilih fx function. Langkah selanjutnya, kita pilih menu statistical pada function kategori. Selanjutnya, Anda pilih menu binom this pada function name. Anda tekan OK. Setelah kita tekan OK, pada langkah sebelumnya, maka akan keluar kotak dialog sebagai berikut. Di mana nilai PR akan muncul pada baris formula result atau tanda sama dengan. Poin selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu cara menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi hipergeometrik. Langkah-langkahnya, yang pertama ialah klik icon fx atau klik icon insert dan pilih fx function. Selanjutnya, pilih menu statistical pada function kategori dan selanjutnya pilih menu
hip geodis pada function name dan tekan OK. Setelah kita tekan OK pada langkah sebelumnya, maka akan keluar kotak dialog sebagai berikut, di mana nilai PR akan muncul pada baris formula result atau tanda sama dengan. Dan poin terakhir yang akan saya sampaikan yaitu cara menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi Poisson. Yang pertama, kita klik icon fx atau klik icon insert dan pilih fx function. Selanjutnya, pilih menu statistical pada function kategori dan pilih menu Poisson pada function name dan tekan OK. Setelah kita tekan OK pada langkah sebelumnya, maka akan keluar kotak dialog sebagai berikut, di mana nilai PX akan muncul pada baris formula result atau tanda sama dengan. Baik, sekian video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa dimengerti. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.